Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Selamat datang di tahun 2026. Coba deh, lo tarik napas bentar, santai dulu, terus coba lo lihat sekeliling dunia kita sekarang. Gila nggak sih? Di layar HP lo, AI udah canggih banget bisa bikin video yang super realistis cuma dari ketikan teks dalam hitungan detik doang. Terus kalau lo nengok ke langit, SpaceX baru aja sukses uji coba pendaratan Starship terbaru mereka yang bikin mimpi jalan-jalan ke Mars udah bukan cuma ada di film sci-fi lagi. Kita benar-benar hidup di era di mana teknologi itu udah nggak masuk akal saking canggihnya, semuanya bersih, semuanya digital, semuanya futuristik abis. Tapi coba sekarang lo geser pandangan lo jauh ke arah perairan Jepang. Di sana ada pemandangan yang, aduh, gimana ya ngomongnya? Rasanya tuh kayak ada glitch di dalam Matrix. Kayak ada yang salah server. Di tengah lautan yang modern itu, bayangin ada kapal raksasa seharga ratusan miliar rupiah yang baru aja nembakin harpun peledak. Iya, besi panas itu meluncur kenceng banget menghantam tubuh mamalia terbesar di bumi, terus meledak di dalam dagingnya, dan bikin air laut yang tadinya biru cantik berubah jadi merah darah pekat. Ini bukan adegan film kolosal tahun 1800-an, bro. Ini kejadian hari ini. Detik ini di tahun 2026 dan pelakunya adalah Jepang, negara yang sama yang ngasih kita PlayStation buat main game, Toyota buat kita naik ke kantor, dan robot Asimo yang lucu itu. Gue mau lo bener-bener ngerasain dulu nih kontradiksi visualnya. Di satu sisi Jepang lagi sibuk banget ngembangin mobil terbang sama teknologi 6G yang super ngebut. Tapi di sisi lain, tangan mereka masih berlumuran darah dari praktik perburuan yang jujur aja nih, udah dianggap barbar dan ketinggalan zaman sama hampir seluruh dunia. Pertanyaannya simple, kenapa? Mungkin lo bakal langsung nyeletuk, elah bang itu kan buat makan. Orang Jepang kan demen banget tuh sama sushi, sashimi, kali aja mereka emang butuh protein dari paus. Eits, tahan dulu bos. Simpen dulu asumsi itu. Gue minta lo buang jauh-jauh pikiran itu sekarang juga. Soalnya kalau kita bedah datanya, argumen kebutuhan pangan itu bakal hancur lebur tak bersisa. Coba kita buka-bukaan data resmi dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang deh. Laporan terakhir yang mereka rilis akhir tahun lalu itu, angkanya beneran bikin geleng-geleng kepala. Tahu nggak konsumsi daging paus per kapita di Jepang sekarang berapa? Cuma nyentuh angka sekitar 30 gram per orang per tahun. 30 gram men, lo kebayang nggak itu seberapa dikit? Coba deh lo bayangin lo lagi beli bakso di pinggir jalan pas lagi lapar-laparnya. Lo ambil satu butir bakso ukuran sedang. Nah, itu dia 30 gram. Itu adalah total jumlah daging paus yang dimakan rata-rata orang Jepang dalam waktu 1 tahun penuh. Kebayang gak sih? Lo makan satu butir bakso terus udah jatah setahun lo habis. Gila gak tuh? Lo ngebangun industri yang nilainya triliunan, lo ngelawan hukum internasional, lo dimusuhin sama aktivis lingkungan sedunia cuma buat nyediain daging seukuran satu butir bakso yang bahkan belum tentu dimakan juga. Faktanya malah lebih parah lagi. Gudang pendingin di Jepang sekarang tuh lagi sesak napas. Stok daging paus beku numpuk ribuan ton, nggak ada yang beli bro. Generasi muda Jepang di Tokyo atau Osaka, anak-anak Gen Z di sana, kalau lo tanya soal daging paus, mereka bakal ngeliat lo kayak lo lagi nawarin makanan dari zaman batu. Ini apaan tuh? Mereka tuh jauh lebih milih makan wagyu, salmon yang juicy, atau bahkan plant-based meat yang lagi ngetren banget di tahun 2026 ini. Daging paus itu kata mereka alot, amis, terus masaknya ribet banget. Gak laku bos. Jadi kita punya situasi di mana supply melimpah ruah sampai busuk di gudang. Tapi demand-nya alias yang mau beli itu hampir nol. Kalau ini bisnis normal nih, kayak lo jualan kopi kekinian, tapi nggak ada yang beli, CEO-nya udah pasti dipecat. Perusahaannya udah pasti gulung tikar, bangkrut total. Tapi aneh bin ajaib, industri paus ini malah makin galak, makin agresif. Ingat kapal Kangemaru yang baru beroperasi penuh setahun belakangan ini? Itu kapal induk pengolahan paus tercanggih yang pernah dibuat manusia. Harganya sekitar 7,5 triliun rupiah. Kalau dikurskan pas bikinnya, gila, 7,005 T. Kapal ini didesain biar bisa berlayar sampai ke perairan Antartika. Meskipun Jepang ngelesnya bilang mereka cuma berburu di zona ekonomi eksklusif mereka doang. Buat apa coba investasi segila itu untuk produk yang nggak laku? Biar gue kasih analogi lokal deh. Biar kita semua satu frekuensi paham betapa absurdnya, betapa konyolnya situasi ini. Bayangin Indonesia.
Bayangin ada satu BUMN besar, sebut aja namanya PT Komunikasi Jadul. Di tahun 2026 ini pas semua orang di tangan kirinya udah pegang iPhone 16 atau Samsung Galaxy terbaru yang layarnya bisa dilipat-lipat, BUMN ini tiba-tiba dapat suntikan dana triliunan dari negara. Tujuannya apa? Untuk memproduksi dan memasarkan pager? Iya, pager bro. Alat komunikasi yang bunyi titit di pinggang bokap lo zaman tahun 90-an itu. Terus pas ditanya sama wartawan, Pak, Bapak sehat? Kenapa jualan pagar? Kan nggak ada yang beli. Kan rugi bandar ini mah. Direkturnya cuma jawab dengan muka datar tanpa dosa. Ini adalah budaya kita. Ini tradisi komunikasi kita. Kita harus melestarikan kejayaan pagar demi kedaulatan bangsa. Konyol banget kan? Lo pasti bakal teriak, woi, itu duit pajak gua dipakai buat bakar duit doang. Mending buat benerin jalan yang bolong. Nah, persis itulah yang dirasakan banyak pengamat ekonomi pas ngelihat industri perburuan paus Jepang hari ini. Ini tuh bisnis zombie. Bisnis yang secara teknis sebenarnya udah mati, udah nggak punya nyawa ekonomi, tapi terus dipaksa jalan, disetrum terus pakai uang subsidi pemerintah. Setiap tahun miliaran yen uang pajak rakyat Jepang, duit gaji para salarimen yang lembur tiap malam itu mengalir ke lembaga kayak Institute of Cetacean Research dan operator kapal Kyodo Senpaku. Uang itu dipakai buat nutupin kerugian operasional karena sekali lagi gue tekenin dagingnya NGGAK laku. Jadi kalau motif ekonomi udah jelas-jelas nggak masuk akal. Kalau motif pangan udah terbantahkan oleh data konsumsi yang cuma seupil itu, pasti ada alasan lain yang jauh lebih dalam kan? Nggak mungkin dong para birokrat cerdas di Tokyo, orang-orang lulusan universitas terbaik dunia itu, nggak bisa baca laporan keuangan. Mereka tahu ini rugi. Mereka tahu dunia membenci ini. Tapi mereka jalan terus. Malah makin ngegas. Inilah paradoks yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Ada bau busuk yang lebih menyengat daripada daging paus basi di sini. Ada percampuran antara harga diri nasional yang terluka, politik birokrasi yang kaku banget, dan ketakutan akan tekanan asing yang bikin Jepang negara paling futuristik di Asia terjebak dalam perilaku paling primitif ini. Lo harus tetap di sini, jangan kemana-mana. Karena di menit-menit berikutnya kita nggak cuma bakal ngomongin soal ikan atau mamalia. Kita bakal masuk ke ruang-ruang gelap politik Jepang, sejarah pasca Perang Dunia II yang traumatis, dan sebuah konspirasi birokrasi yang bikin lo sadar ternyata harpun itu bukan diarahkan ke paus, tapi ke wajah dunia internasional. Siap buat menyelam lebih dalam? Karena permukaan laut ini emang kelihatan tenang, tapi di bawahnya ada arus yang sangat mematikan. Oke, tarik napas panjang dulu. Karena sekarang kita berhenti berteori dan mulai berhitung. Dan percayalah sama gua, matematikanya bakal bikin lo geleng-geleng kepala saking nggak masuk akalnya. Kalau di bagian sebelumnya kita ngomongin soal ego dan politik, sekarang gue mau ajak lo melihat sesuatu yang jauh lebih dingin, lebih kejam, dan nggak punya perasaan data. Gue mau jujur di awal nih, kita nggak bisa serta-merta menghakimi sejarah whaling atau perburuan paus Jepang tanpa konteks. Faktanya, emang ada masa di mana perburuan paus itu masuk akal secara ekonomi. Bahkan dulu itu krusial banget. Mundur dikit deh ke abad 19 dan awal abad 20. Zaman itu, paus bukan dilihat sebagai hewan majestik yang bernyanyi di lautan kayak di film Avatar. Bagi dunia industri saat itu, paus adalah sumur minyak yang berenang. Sebelum kita nemuin cara efisien menyuling minyak bumi, lemak paus, terutama spermaceti, itu bahan bakar utama lampu jalanan di Eropa dan Amerika. Bahkan sampai pertengahan abad 20, minyak paus sperma itu komponen vital buat pelumas transmisi otomatis mobil-mobil Amerika. Lo nggak salah dengar? Tanpa paus, industri otomotif Detroit mungkin bakal macet total di era itu. Terus masuk ke era pasca Perang Dunia II tahun 1947. Jepang hancur lebur abis kalah perang. Rakyatnya kelaparan parah. Jenderal Douglas MacArthur yang saat itu mimpin pendudukan sekutu di Jepang ngeliat ada krisis protein massal. Solusinya? Dia nyuruh armada kapal Jepang yang tersisa buat diubah jadi kapal penangkap paus. Hasilnya? Daging paus jadi menu wajib makan siang anak sekolah di seluruh Jepang selama 2 dekade. Generasi baby boomers Jepang tumbuh besar dengan daging paus goreng di kotak bekal mereka. Itu fakta sejarah. Saat itu paus emang pahlawan penyelamat perut rakyat. Tapi, itu dulu bos. Itu cerita masa lalu yang udah jadi fosil. Masalahnya Jepang sekarang bukan Jepang tahun 1947 yang kelaparan dan miskin. Sekarang kita hidup di tahun 2026 dan kalau kita lihat grafik konsumsinya,
Ini bukan lagi penurunan landai kayak turunan puncak, ini adalah terjun bebas tanpa parasut. Coba lo perhatiin data dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Kita tarik garis ke tahun 1962. Itu adalah puncak kejayaan industri ini. Konsumsi daging paus domestik mencapai 233.000 ton per tahun. Gila kan? Itu jumlah yang masif banget. Daging paus ada di mana-mana. Dari restoran mewah sampai warung pinggir jalan, semua makan paus. Sekarang, ayo kita banting setirnya ke data tahun 2020 ke atas. Lo tahu berapa angkanya sekarang? Kurang dari 2.000 ton. Dari 233.000 ton, jadi di bawah 2.000 ton. Gue ulangin biar meresap ke sanubari, industrinya menyusut lebih dari 99%. Kalau ini adalah grafik saham perusahaan teknologi atau kripto yang lo pegang, lo pasti udah jantungan dan lompat dari gedung. Secara statistik, pasar ini udah musnah, bubar jalan. Asterisk, game over asterisk. Kalau lo jalan-jalan ke supermarket di Tokyo atau Osaka hari ini, lo bakal susah payah nyari daging paus. Paling cuma ada di pojokan rak makanan kaleng yang berdebu atau di restoran turis yang menjual nostalgia buat orang tua umur 70 tahunan. Anak muda Jepang, Gen Z dan Gen Alpha di sana, mereka lebih milih makan Big Mac atau sushi salmon daripada nyentuh daging paus yang katanya alot dan bau amis kalau nggak dimasak dengan benar. Survei dari Asahi Shimbun bahkan nunjukin hampir 90% orang Jepang nggak pernah atau jarang banget makan daging paus dalam setahun terakhir. Jadi pertanyaannya, kalau pembelinya udah nggak ada, kalau pasarnya udah hancur lebur 99%, kenapa kapal-kapal harpun itu masih berlayar? Kenapa pembantaian ini masih jalan terus? Jawabannya ada di satu kata yang paling dibenci oleh penganut pasar bebas, subsidi. Disinilah cerita ini berubah dari sekadar bisnis yang gagal menjadi skandal keuangan yang mengerikan. Industri whaling modern di Jepang itu ibarat pasien yang udah mati otak tapi jantungnya dipaksa berdetak pakai mesin seharga triliunan rupiah. Tanpa uang negara, perusahaan-perusahaan whaling ini bakal bangkrut besok pagi. Secara harfiah, besok pagi langsung tutup lapak. Coba kita bedah laporan keuangannya. Pada tahun-tahun terakhir sebelum Jepang keluar dari IWC di 2019, pemerintah Jepang menggelontorkan subsidi rata-rata sekitar 5,1 miliar yen per tahun untuk program whaling mereka. 5,1 miliar yen. Kalau kita rupiahkan dengan kurs sekarang, itu setara lebih dari 500 miliar rupiah. Setengah triliun rupiah uang pajak rakyat Jepang dibakar setiap tahun hanya untuk membiayai segelintir kapal buat nangkep mamalia yang dagingnya NGGAA ada yang mau beli. Lo bayangin kegilaan logikanya. Pemerintah ngambil duit pajak dari gaji salaryman di Tokyo yang kerja bagai kuda buat bayarin bensin kapal pemburu paus di Antartika supaya mereka bisa bawa pulang daging yang kemudian dagingnya ditumpuk di gudang pendingin karena nggak laku dan akhirnya dipaksa masuk ke menu makan siang sekolah lagi atau malah dijadikan makanan anjing. Ya, lo nggak salah denger. Saking nggak lakunya ada laporan investigasi yang nemuin daging paus, jatah penelitian ilmiah itu berakhir jadi camilan anjing peliharaan mewah. Anjing makan paus, bro. Ini bukan bisnis. Ini zombie ekonomi. Dan yang paling bikin emosi, selama bertahun-tahun Jepang berlindung di balik tameng penelitian ilmiah atau scientific whaling. Mereka bilang ke dunia internasional, "Oh, kami nangkep ribuan paus ini buat riset kok, tenang aja. Kami mau hitung umur, mau lihat isi perutnya." Tapi coba lo pikir pakai logika orang dagang deh. Kalau emang buat riset, kenapa harus nangkep 300 paus minke setahun? Emangnya sampel 10 ekor nggak cukup? Dan kenapa sisa risetnya alias dagingnya harus dijual komersial? Data dari Institute of Cetacean Research ICR Jepang, lembaga yang nanganin perburuan ini menunjukkan bahwa penjualan daging paus itu diniatkan untuk membiayai operasional risetnya. Jadi siklusnya gini, tangkap paus atas nama sains, jual dagingnya ke pasar, pakai duitnya buat tangkap paus lagi. Masalahnya, karena dagingnya nggak laku, siklus itu macet total. Duit hasil jualan daging nggak cukup buat nutup biaya operasional kapal, gaji kru, dan bahan bakar. Terus siapa yang nombokin kerugiannya? Ya balik lagi subsidi pemerintah, uang rakyat lagi yang dipakai. Ini adalah definisi insolvensi atau kebangkrutan yang ditutupi oleh gengsi negara. Secara matematis, setiap kali satu harpun ditembakkan, Jepang itu sebenarnya lagi nembakin uang yen ke laut. Semakin banyak paus yang mereka tangkap, semakin banyak uang yang hilang. Ini adalah model bisnis terburuk di dunia.
Kalau ini perusahaan swasta murni tanpa backingan negara, CEO-nya pasti udah dipecat dan perusahaannya udah dilikuidasi 10 tahun yang lalu. Tapi di Jepang, logika matematika dan ekonomi pasar bisa ditekuk kalau sudah berhadapan dengan sesuatu yang disebut ketahanan pangan dan tradisi. Jadi kalau datanya sejelas ini, kalau ruginya setransparan ini, kenapa nggak di-stop aja? Kenapa nggak bilang, oke, kita nyerah, kita stop subsidi, biarin industri ini mati alamnya? Nah, disinilah kengerian yang sebenarnya. Karena ternyata angka-angka kerugian 500 miliar rupiah ini bagi para birokrat di Tokyo itu bukan kerugian. Itu adalah biaya pemeliharaan harga diri. Ada sekelompok orang, sekelompok elit birokrat tua yang duduk di kementerian di distrik Kasumigaseki, yang karirnya, kekuasaannya, dan pensiunnya bergantung pada kelangsungan hidup industri zombie ini. Lo pikir ini cuma soal ikan paus? Salah besar. Ini soal jaring pengaman pensiunan pejabat pemerintah. Ini soal sistem Amakudari. Dan di bagian selanjutnya gue bakal bongkar siapa sebenarnya dalang yang bikin zombie ini tetap hidup meskipun seluruh dunia berteriak dan neraca keuangan berdarah-darah. Siapin mental lo, karena kita bakal masuk ke lorong gelap politik birokrasi Jepang yang jarang banget terekspos keluar. Oke, tarik napas dulu kalem. Kita turunkan temponya sedikit. Kalau tadi kepala lo udah panas dengerin angka kerugian yang gak masuk akal, sekarang gue ajak lo duduk tenang buat bedah anatominya. Karena untuk memahami kenapa Jepang seolah kerasukan ingin terus berburu paus di tahun 2026 ini, kita nggak bisa pakai logika bisnis. Kita harus pakai logika birokrasi. Di Jepang, ada sebuah fenomena budaya korporat dan pemerintahan yang punya nama sangat puitis, tapi prakteknya sangat licik dan ngeselin. Namanya Amakudari. Secara harfiah, Amakudari artinya descend from heaven atau turun dari kahyangan. Wih, kedengarannya keren banget ya. Kayak dewa yang turun ke bumi gitu. Tapi dalam konteks politik Jepang, dewa di sini adalah para birokrat senior di kementerian yang sudah masuk usia pensiun dan bumi adalah posisi empuk di perusahaan swasta atau badan usaha milik negara penerbit yang mereka awasi sebelumnya. Bayangin skenarionya begini nih. Lo adalah pejabat tinggi di Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang atau MAFF. Selama 30 tahun karir lo, tugas lo adalah bikin regulasi soal perikanan, termasuk perburuan paus. Terus, tiba waktunya lo pensiun. Gaji menteri stop, tunjangan negara stop. Terus lo mau ngapain? Main golf doang? Nanggak dong? Disinilah Amakudari bekerja. Lo turun dari kahyangan kementerian, lalu mendarat mulus di kursi Dewan Direksi sebuah organisasi bernama ICR Institute of Cetacean Research. Apa itu ICR? Ini adalah lembaga nirlaba yang selama puluhan tahun jadi operator utama perburuan paus Jepang. Nah, coba hubungkan titik-titiknya. Si pejabat kementerian tadi, waktu masih aktif, dia yang getol melobi parlemen buat nurunin anggaran subsidi 500 miliar rupiah per tahun yang kita bahas di awal tadi ke ICR. Alasannya, riset ilmiah atau ketahanan pangan. Begitu dia pensiun, dia masuk ke ICR dan gaji pensiunnya dibayar pakai uang subsidi yang dia perjuangkan waktu dia masih menjabat. Gila kan? Ini siklus setan yang sempurna. Subsidi itu sebenarnya bukan buat nyelamatin budaya makan paus. Bukan bro, rakyat Jepang aja udah jarang makan paus kok. Subsidi itu sejatinya adalah dana pensiun terselubung buat para elit birokrat ini. Kalau industri perburuan paus ini di-stop, kalau ICR dibubarkan karena bangkrut, lantas siapa yang bakal gaji para dewa yang turun dari kahyangan ini? Nggak ada. Kursi empuk mereka hilang. Gaji buta mereka lenyap. Makanya, mereka mati-matian bikin narasi kalau makan paus adalah jati diri bangsa. Mereka membungkus kepentingan perut mereka sendiri dengan bendera nasionalisme. Padahal intinya cuma satu, mereka butuh tempat mendarat saat pensiun. Dalam ilmu politik, konsep ini dikenal dengan nama The Iron Triangle atau segitiga besi. Sudut pertama, politisi di parlemen yang butuh suara dari daerah pemilihan nelayan. Sudut kedua, birokrat yang butuh jaminan kerja pasca pensiun lewat Amakudari. Sudut ketiga, industri dalam hal ini ICR dan perusahaan perkapalan yang butuh proyek dan subsidi negara. Ketiga sudut ini saling mengunci, saling melindungi, dan menciptakan tembok tebal yang nggak bisa ditembus oleh logika pasar, apalagi protes aktivis lingkungan. Bahkan, coba kita lihat data dari laporan investigasi jurnalis Jepang beberapa tahun lalu. Ditemukan bahwa mayoritas petinggi di Institute of Cetacean Research adalah mantan pejabat Kementerian Perikanan.
Mereka duduk di sana, rapat sesekali, bikin laporan yang gak dibaca orang, dan pulang bawa gaji yang angkanya fantastis. Jadi, kalau lo bertanya, kenapa Jepang bikin kapal induk paus baru Kangemaru yang harganya triliunan itu di tahun 2024 kemarin? Jawabannya bukan karena kebutuhan pasar. Kapal itu dibuat supaya industri ini terlihat sibuk, supaya ada alasan buat minta anggaran lagi tahun depan. Supaya aliran dana dari pajak rakyat Jepang tetap mengalir masuk ke kas yayasan, lalu mentes ke kantong pribadi para pensiunan ini. Ini adalah definisi zombie birokrasi. Industrinya udah mati, pasarnya udah nggak ada, tapi mayatnya dipaksa tetap jalan, dikasih listrik, dikasih infus uang negara cuma supaya organnya masih bisa dipanen oleh sekelompok orang tua di Tokyo. Menyedihkan? Sangat curang? Pasti. Tapi pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa main sirkus kayak gini? Karena di tahun 2026 ini, tembok segitiga besi itu mulai retak. Bukan karena serangan dari luar, tapi karena pondasinya sendiri udah keropos. Dan ketika uangnya mulai seret, kesetiaan di antara mereka pun mulai diuji. Gue bakal tunjukin ke lo gimana dunia internasional dan bahkan rakyat Jepang sendiri mulai sadar kalau mereka lagi dikibulin sama elit mereka sendiri. Dan perlawanan ini bentuknya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar boikot. Tapi tunggu dulu. Kalau lo pikir cerita ini berhenti di sekumpulan kakek-kakek rakus yang pengen uang pensiun tambahan, lo salah besar. Kalau masalahnya cuma korupsi, harusnya industri ini udah digulung dari 10 tahun lalu. Ada satu lapisan lagi yang jauh lebih tebal, lebih keras, dan lebih sulit ditembus daripada sekadar uang. Dan lapisan ini ada di dalam kepala, di dalam psikologi sebuah bangsa. Untuk memahami kenapa Jepang, negara yang super futuristik di tahun 2026 ini, masih ngotot mempertahankan perburuan paus yang primitif, kita harus berhenti melihat ini sebagai masalah biologi. Kita harus mulai melihat ini sebagai masalah geopolitik dan kedaulatan. Gue ajak lo masuk ke dalam ruang rapat tertutup di Kasumigaseki, pusat birokrasi Tokyo. Di mata para elit Jepang, paus itu cuma garis depan. Paus adalah benteng pertahanan pertama. Mereka punya sebuah ketakutan besar yang disebut the slippery slope argument atau argumen lereng licin. Logikanya begini, kalau hari ini Jepang mengalah pada tekanan Barat untuk berhenti berburu paus, besok Barat akan minta apa lagi? Jawabannya satu kata, tuna. Lo harus paham, bagi orang Jepang paus itu masa lalu, tapi tuna, terutama bluefin tuna atau maguro adalah nyawa. Jepang adalah konsumen terbesar bluefin tuna di dunia. Data perdagangan perikanan global konsisten menunjukkan bahwa negara ini menyerap persentase mayoritas dari tangkapan tuna kualitas terbaik dunia. Tanpa tuna, kuliner Jepang runtuh. Tanpa tuna, sushi bukan lagi sushi. Nah, ketakutan birokrat Jepang adalah kalau mereka membiarkan Komisi Perpausan Internasional (IWC) atau LSM Barat mendikte moralitas mereka soal paus, maka preseden hukumnya sudah terbentuk. Mereka takut 5 atau 10 tahun lagi, narasi Barat akan bergeser dari Save the Whales menjadi Save the Tuna. Dan saat itu terjadi, Jepang sudah tidak punya kartu untuk melawan, karena mereka sudah pernah kalah di isu paus. Jadi, mempertahankan perburuan paus, seberapapun ruginya secara finansial, adalah cara mereka mengirim pesan keras ke dunia internasional. Jangan pernah coba-coba atur apa yang ada di piring makan kami. Ini adalah pertarungan mempertahankan benteng. Mereka rela berdarah-darah di benteng paus supaya musuh nggak bisa masuk ke istana tuna. Terdengar paranoid? Mungkin bagi kita iya. Tapi bagi generasi tua Jepang yang memegang kekuasaan, ketakutan ini berakar dari trauma sejarah yang sangat nyata. Kita mundur sedikit ke belakang, pasca Perang Dunia II tahun 1945,947. Jepang hancur lebur, rakyatnya kelaparan. Infrastruktur pertanian rata dengan tanah. Saat itu, Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat yang menduduki Jepang melihat krisis kelaparan ini dan mengambil keputusan pragmatis. Dia mencabut larangan kapal Jepang untuk melaut jauh dan menyuruh mereka berburu paus di Antartika. Hasilnya, paus menjadi penyelamat bangsa ini. Bayangkan, di tahun 1947, data sejarah mencatat bahwa hampir 47% dari total konsumsi protein hewani seluruh rakyat Jepang berasal dari daging paus. Daging paus masuk ke menu makan siang sekolah-sekolah dasar di seluruh Jepang selama beberapa dekade. Jadi, para pejabat yang sekarang duduk di kursi kekuasaan
Para kakek-kakek yang kita sebut zombie bureaucrats tadi, mereka adalah anak-anak yang dulu selamat dari kelaparan karena makan daging paus di sekolah. Bagi mereka, paus bukan sekedar mamalia laut yang cerdas atau lucu. Bagi mereka, paus adalah simbol ketahanan pangan. Paus adalah alasan kenapa mereka tidak mati kelaparan saat negara mereka diduduki asing. Ada trauma mendalam tentang food security atau ketahanan pangan di Jepang. Sebagai negara kepulauan yang miskin sumber daya alam dan mayoritas pangannya impor, Jepang punya ketakutan abadi. Gimana kalau besok dunia mengembargo kami? Gimana kalau besok kapal-kapal impor nggak bisa masuk? Dalam mindset paranoid ini, kemampuan untuk pergi ke laut lepas dan mengambil sumber daya protein sendiri tanpa izin negara lain adalah harga mati kedaulatan. Ini adalah sisa-sisa mentalitas zaman perang yang belum hilang di tahun 2026. Lalu masuklah faktor ego nasionalisme. Coba lo posisikan diri lo sebagai seorang diplomat Jepang. Lo duduk di sidang PBB atau IWC. Di depan lo ada delegasi dari Amerika Serikat, Australia, dan Eropa yang menunjuk-nunjuk muka lo sambil teriak, "Kalian barbar, kalian kejam membunuh paus." Reaksi psikologis apa yang muncul? Rasa bersalah? Enggak, yang muncul adalah rasa tersinggung, bos. Narasi yang berkembang di media sayap kanan Jepang sangat kental dengan nuansa anti-dikte barat. Mereka melihat ini sebagai kemunafikan kelas kakap. Argumen mereka selalu sama dan jujur saja cukup valid kalau kita pakai logika mereka. Orang Amerika makan jutaan sapi dan babi setiap tahun. Orang Australia makan kanguru. Orang Prancis makan hati angsa yang dipaksa gemuk. Kenapa cuma kami yang dibilang jahat karena makan paus? Karena paus lucu, karena paus pintar, sapi juga pintar, babi juga punya perasaan. Bagi Tokyo, tekanan internasional ini bukan soal konservasi. Kalau soal konservasi, mereka akan bilang, lihat data kami, populasi paus minke itu melimpah, bukan spesies terancam punah. Jadi kalau bukan soal konservasi, ini soal apa? Bagi mereka, ini adalah cultural imperialism, ini adalah bentuk penjajahan budaya baru. Barat memaksakan standar moralitas mereka ke timur. Barat merasa superior dan berhak menentukan mana hewan yang boleh dimakan dan mana yang harus disayang. Dan orang Jepang dengan budaya mereka yang sangat bangga akan tradisi paling anti kalau didikte secara terbuka seperti ini. Semakin keras Barat menekan, semakin keras Jepang melawan. Ini menjelaskan kenapa perburuan paus seringkali dijadikan alat politik domestik. Politisi yang berani bilang tidak pada Amerika atau Australia soal paus akan dianggap sebagai pahlawan yang menjaga harga diri bangsa. Di mata pemilih konservatif di pedesaan Jepang, mempertahankan perburuan paus adalah mempertahankan identitas Jepang dari serangan budaya global. Gila kan? Sebuah industri yang rugi bandar, yang produknya nggak laku, yang disubsidi pajak rakyat, ternyata bertahan bukan cuma karena uang. Ia bertahan karena ia menjadi simbol perlawanan. Ia menjadi benteng terakhir dari sebuah ego nasional yang terluka. Tapi di tahun 2026 ini ada satu variabel yang tidak diperhitungkan oleh para elit nasionalis ini. Variabel yang lebih kuat dari tekanan Amerika, lebih kuat dari LSM lingkungan, dan lebih kejam dari hukum internasional. Variabel itu adalah rakyat mereka sendiri. Generasi muda Jepang yang sekarang berumur 20 potoan dan 30 potoan, mereka yang tidak punya trauma kelaparan pasca perang. Mereka yang tidak peduli dengan ego geopolitik kakek-kakek di parlemen. Dan yang paling penting, mereka yang melihat paus bukan sebagai makanan, tapi sebagai teman yang mereka lihat di layar smartphone. Benteng yang mereka pertahankan mati-matian dari serangan luar itu ternyata sedang digerogoti dari dalam oleh ketidakpedulian generasinya sendiri. Dan inilah yang akan menjadi pukulan terakhir yang paling menyakitkan. Jadi ironisnya begini, selama puluhan tahun dunia barat, aktivis lingkungan Paul Watson dengan kapal-kapal Sea Shepherd-nya, mereka semua berpikir merekalah pahlawannya. Mereka berpikir aksi heroik memotong jalur kapal harpun dan melemparkan bom bau adalah cara untuk menghentikan pembantaian ini. Tapi sejarah membuktikan sebaliknya. Tekanan mereka justru menjadi bensin. Semakin keras aktivis berteriak, semakin keras kepala pemerintah Jepang bertahan. Itu memberi mereka narasi kita versus mereka. Itu memberi mereka alasan untuk berkata, ini budaya kami, jangan ikut campur. Namun di awal tahun 2026 ini kita melihat akhir ceritanya. Dan plot twist-nya, industri ini tidak mati karena dibunuh oleh musuh. Industri ini mati karena diabaikan oleh teman sendiri.
Coba kita lihat data real yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang pada akhir tahun 2025 kemarin. Angka ini brutal bro. Konsumsi daging paus per kapita di Jepang sekarang sudah menyentuh titik terendah dalam sejarah, hanya berkisar di angka 10-20 gram per orang per tahun. Lo bayangin, daisgram. Itu bahkan nggak sampai 1 gigitan sate ayam, itu setara mungkin seiris tipis daging yang lo selipin di gigi. Stok daging paus yang menumpuk di gudang pendingin Jepang sekarang sudah mencapai ribuan ton yang tidak terjual. Mereka sudah mencoba segalanya. Mereka bikin vending machine daging paus di Yokohama, mereka paksa masuk ke menu makan siang sekolah dasar, mereka diskon habis-habisan di supermarket. Hasilnya, generasi Z dan Alpha di Jepang menolak mentah-mentah. Bagi anak muda Jepang yang sekarang lagi sibuk scrolling TikTok atau main game di smartphone mereka, paus itu bukan makanan. Paus itu extraordinary attorney Wu. Paus itu konten National Geographic yang estetik. Paus itu simbol kebebasan di lautan, bukan protein murah pasca perang yang alot dan tinggi merkuri. Inilah yang saya sebut sebagai the apathy guillotine atau hukuman mati apatisme. Musuh terbesar industri paus Jepang bukanlah kapal perang Sea Shepherd yang menabrak lambung kapal mereka. Musuh terbesarnya adalah ketidakpedulian. Musuh terbesarnya adalah menu makan siang karyawan di Tokyo yang lebih memilih burger, gyudon, atau salad daripada daging merah gelap yang rasanya anyir darah itu. Pasar bebas telah berbicara. Dan suaranya jauh lebih lantang daripada resolusi PBB manapun. Jadi apa yang tersisa sekarang? Yang tersisa adalah sebuah industri zombie, mayat hidup yang berjalan. Sebuah entitas bisnis yang secara teknis sudah bangkrut, secara pasar sudah tidak relevan, tapi jantungnya masih dipaksa berdetak menggunakan mesin pacu jantung bernama subsidi pajak. Kapal induk terbaru mereka, Kangemaru, yang baru diluncurkan dengan megah di tahun 2024 lalu dengan biaya miliaran yen, sekarang di tahun 2026 ini nasibnya tak lebih dari monumen terapung kebodohan birokrasi. Kapal canggih yang didesain untuk menjangkau Antartika itu sekarang cuma berputar-putar di zona ekonomi eksklusif, menangkap paus yang dagingnya nanti cuma akan berakhir jadi makanan anjing atau pupuk tanaman. Menyedihkan kan? Dan disinilah teman-teman kita harus berhenti sejenak dan berkaca karena cerita tentang paus Jepang ini bukan cuma tentang Jepang. Ini adalah cermin raksasa buat kita di Indonesia. Berapa sering kita melihat pola yang sama terjadi di tanah air? Kita sering terjebak dalam apa yang saya sebut nasionalisme semu atau pseudo-nasionalisme dalam ekonomi. Kita sering mempertahankan proyek industri atau badan usaha milik negara yang jelas-jelas rugi, jelas-jelas tidak efisien, dan jelas-jelas kalah saing hanya karena kita takut kehilangan muka. Kita menyuntikkan triliunan rupiah uang pajak, uang lo dan gue ke dalam industri zombie lokal, entah itu maskapai, proyek infrastruktur yang sepi peminat, atau industri manufaktur yang teknologinya sudah usang. Semata-mata karena kita ingin berteriak, lihat, Indonesia punya ini, Indonesia mampu. Padahal datanya merah, padahal rakyat tidak butuh, padahal pasar tidak menyerap. Kasus paus di Jepang mengajarkan kita satu pelajaran pahit bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah mati atas nama harga diri bangsa adalah bentuk pemborosan yang paling bodoh. Nasionalisme itu harusnya tentang kesejahteraan rakyat, bukan tentang memelihara ego para elit yang menolak mengakui zaman sudah berubah. Jepang butuh waktu hampir 40 tahun dan miliaran dolar terbuang sia-sia untuk menyadari bahwa paus bukan masa depan mereka. Pertanyaannya untuk kita, berapa triliun lagi uang rakyat Indonesia yang harus dibakar untuk menyadari paus-paus versi kita sendiri sebenarnya sudah lama mati? Di tahun 2026 ini, perburuan paus komersial Jepang memang belum resmi ditutup di atas kertas. Tapi percayalah, ia sudah berakhir. Ia tidak berakhir dengan ledakan dahsyat atau konferensi pers yang dramatis. Ia berakhir dengan sunyi. Ia berakhir di sebuah pelabuhan sepi di Shimonoseki, di mana sebuah kapal harpun yang dulunya gagah kini mulai digerogoti karat air laut. Mesinnya dingin, geladaknya kosong. Dan di kejauhan tidak ada lagi teriakan aktivis, tidak ada lagi sorak-sorai patriotik, hanya ada suara ombak yang memukul lambung kapal tua itu. Ombak yang sama yang kini membawa paus-paus berenang bebas bukan sebagai target buruan, tapi sebagai pemenang dari perang panjang melawan ego manusia. Industri ini mati bukan karena dibunuh, ia mati karena dilupakan. Dan mungkin memang itulah hukuman yang paling pantas